Selamat pagi. Kita setiap hari selalu merasa bahwa kita sudah bekerja keras, sudah ikut ini itu, sudah mencoba hal baru. Tapi kenapa kok kita belum menemukan journey-nya? Teman-teman, yakinlah bahwa setiap dari kita itu mempunyai waktunya masing-masing. Tugas kamu hanya berusaha dan berdoa. Tugas kamu hanya berusaha dan berdoa. Tugas kamu hanya berusaha dan berdoa. Lakukan hal yang baik, bertemu dengan orang baru, dan melakukan hal yang baru itu adalah suatu hal yang akan membuat kamu menemukan apa yang bisa membuat kamu berubah dalam kehidupan kamu, bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Beda dengan orang-orang yang selalu mengeluh, selalu merasa kurang, selalu tidak bisa mendapatkan apa-apa, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Karena kamu melakukan hal yang sama terus-menerus, hasilnya akan sama. Orang yang melakukan hal yang banyak, yang berbeda-beda aja belum tentu berhasil. Ya, kamu melakukan hal yang sama nih, terus-menerus, akan hasilnya sama, percaya. Tetapi ya ada juga kamu melakukan hal yang sama terus menerus, kamu melakukan terus menerus sampai akhirnya kamu mencapai yang kamu inginkan. Itu ada. Tapi pertanyaannya, tidak semua orang bisa mau seperti itu. Jadi melakukan hal-hal kecil yang kita rasa ini sia-sia justru malah bisa membuat kita berubah, bisa justru malah membuat mempunyai hasil. Sesuatu yang besar tidak bisa didapatkan dari langkah yang cepat. Sesuatu yang besar tidak bisa didapatkan dari waktu yang cepat. Seperti maraton dan lari cepat. Lari cepat hanya bisa 100 meter, 200 meter mungkin ya, gitu. Tapi kalau maraton, lo bisa 30 kilo, 15 kilo, 50 kilo, atau mungkin bahkan 100 kilo. Namanya maraton. Dia tidak mementingkan cepat, tapi kamu sampai ke garis finish. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu sudah stuck, kamu sudah berada di titik yang paling kamu rasa udahlah, aku udah ngalamin semua kok, aku udah pernah ini, udah pernah itu, aku sudah melakukan hal-hal yang aku lakukan. Tidak, waktu kamu belum, kamu akan menerimanya kok. Yang penting kamu tetap percaya dan yakin. Yang penting kamu tidak diam saja. Banyak orang-orang yang sudah menyerah, dia diam saja dan dia pasrah. Akhirnya dia gak punya kerjaan, dalam artian dia gak sibuk. Bahkan dia menyibukkan diri dengan story-story gak jelasnya, ya, story WA, story SG. Kamu berharap apa dari story itu? Berharap orang kasihan dengan story-story galau kamu, dengan pernyataan kamu, genteng kamu bocor, rumah kamu kebanjiran gitu. Terus kenapa? Ya. Dan yang mirisnya ya, kalau aku bilang, kita ini semua kenapa jadi kayak butuh perhatian dari orang, dari dalam artian tuh kamu bikin status hal-hal yang remeh-temeh gitu loh. Memang itu punya kamu, tapi yang kan teman-teman kamu. Kamu berharap teman-teman kamu tidak membuli kamu atau mengatakan apa-apa tentang kamu, tapi kamu memberitahukan semuanya. Orang lain kayaknya nggak perlu tahu deh tentang apa yang kamu alami, gitu. Toh mereka juga nggak semua peduli juga. Bahkan dari teman-teman kita beberapa mereka pikir udah kan gue bilang juga jangan, gue bilang juga lu jangan kerjain itu. Apa dulu gue bilang, akhirnya kan begini, gitu. Padahal dia nggak tahu, teman-teman kamu itu nggak tahu behind the scene-nya kamu, yang kamu perjuangkan apa, terus apa aja yang udah kamu dapat, gitu loh. Mereka nggak tahu itu. Mereka tahu kamu sibuk aja, kamu tukang misalnya kamu setiap hari pergi, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, kayak nggak ada waktu, gitu loh. Atau orang lihat kamu kok jalan-jalan mulu kayak nggak kerja, makanya kamu ngeluh nggak punya uang, gitu. Padahal yang kamu lakukan itu adalah pekerjaan. Pekerjaan itu kan tidak harus 9 to 5 atau 9 to 9 gitu loh. Nggak harus naik Transjakarta terus berangkat, atau naik bus berangkat, atau naik angkot berangkat. Itu kan nggak gitu konsepnya. Banyak orang kerja dari rumah kok. Banyak orang kerja dari ponsel mereka. Banyak orang kerja dari pojokan kafe. Banyak.
Sekarang zaman sudah berubah gitu. Baik lagi tadi ya, hal-hal yang kita anggap ini tidak bisa berubah hidup kita ya, pahami dulu, pelajari apakah ini memang benar yang kita mau, apakah ini bisa mendekatkan dengan impian kita, dengan tujuan kita. Ya kalau enggak, kamu ganti. Kan tadi udah dibilang, kamu melakukan hal yang sama terus menerus ya hasilnya akan sama, apapun itu, ya kan. Misalkan kayak aku, misalnya aku punya studio, aku nggak pernah tungguin ya, nggak bakal pernah ada hasil. Aku tungguin pun dalam sebulan belum tentu hasilnya ada sebulan. Mungkin ada 15 hari kosong, 15 hari ada, mungkin 7 hari isi, 7 hari kosong, kadang-kadang 5 hari kosong, 1 hari isi, gitu loh. Aku mungkin membutuhkan 3 sampai 5 tahun baru aku stabil. Itu kita ngomong-ngomong sepinya ya, ngomong-ngomong maksudnya brandnya tidak terkenal gitu. Kalau brand terkenal atau kamu ada di mall ya mungkin lebih cepat punya hasil gitu, ya kan. Nah makanya aku bilang, jangan menutup hati untuk hal-hal baru. Dengerin aja dulu, cari tahu kenapa harus begini-begini. Karena dalam sebuah peluang misalnya, kamu harus melihat satu perusahaannya, terus berapa lama dia listing produknya, bagus atau enggak misalnya, ya kan. Ini yang paling rancu kalau orang ditawarkan satu bisnis jaringan misalnya. Satu bisnis jaringan adalah satu bisnis yang bisa merubah banyak hidup orang tanpa mempunyai modal yang lebih besar. Tapi kalau kamu ditawarkan sebuah bisnis yang modalnya besar, bilangnya bisnis jaringan, itu kamu perlu waspada. Itu kamu kayak jadi stokis, atau kamu adalah orang-orang yang dibuat untuk menaikkan jumlah dari kamu punya teman yang mensponsori kamu gitu. Ini akan saya bahas di video berikutnya ya, tentang bisnis jaringan. Saya akan memberitahu bahwa bisnis jaringan itu adalah bisnis yang sangat amat bagus. Selain produknya bagus, perusahaannya bagus, pembagian hasilnya bagus, asal dikerjakan sama orang-orang yang bagus dan tidak dimanipulatif. Karena yang membuat jelek adalah oknum-oknumnya yang tidak sabaran dan selalu berpikir bahwa ya udahlah, selagi bisa untung kenapa enggak gitu. Oke? Jadi buat teman-teman yang sekarang bingung zaman seperti ini mau ngapain, coba deh dengerin dulu. Oke?